Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal amali Allahumma amin. Wahai ukhti yang saya banggakan karenanya, alhamdulillah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita waktu luang atau meluangkan waktu untuk duduk di taman-taman surga yang seperti ini. Maka patutlah berbahagia, bergembira dengannya. Dari sekian banyak hamba-hamba Allah pilihlah kita untuk bersimpuh, duduk, menahan rasa kantuk, capek, dari pagi bekerja, dari pagi kita mengurus rumah tangga, sehingga dengan semua itu kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan, memberikan pahala yang banyak untuk kita semuanya. Allahumma amin. Para ummahat, wahai saudariku muslimah, pahamilah yang hari ini kita memiliki setangkai atau dua tangkai bunga atau mawar, maka rawatlah bunga tersebut, perhatikanlah dia, siramlah dia sehingga dia tumbuh dan berkembang atau enak dilihat mata. Jangan biarkan dia layu sebelum berkembang. Dan ini realita yang kita lihat mungkin akhir-akhir ini atau mungkin juga belakangan ini. Bunga-bunga yang kita inginkan dia berkembang, enak dilihat mata, namun sudah patah dan layu. Ternyata mereka tidak mendidiknya, ternyata mereka tidak merawatnya dengan baik, sehingga bunga tersebut, sehingga kembang tersebut dibawa lari oleh orang lain. Dia menyangka bahwasanya ketika dibawa lari oleh orang lain, bunga tersebut bisa kembang, bunga tersebut bisa bersinar, enak dilihat. Ternyata setelah dibawa oleh orang lain, justru dia dicampakkan, justru dia
dilemparkan atau disia-siakan. Alangkah ruginya. Nasihat kami buat para ummahat, buat ibu yang terkasih yang kami sayangi karenanya, kita memiliki buah hati kita, anak perempuan kita yang cantik jelita, yang kita timang-timang ketika dia kecil, kita sayangi dengan penuh pengorbanan. Ketika dia sakit, kita obati. Tengah malam kita antarkan dia ke rumah sakit. Kita rawat betul. Kita didik betul anak kita tersebut. Sehingga dia yang hadir saat ini, kita berharap kepada Allah bisa melindungi kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Memiliki 2 putri ini tidaklah mudah. Meskipun demikian, baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada kita. Siapa di antara kita yang benar-benar menjaga putri kita, menjaga kembang yang cantik tersebut, disirami, dikasih pupuk bahkan, sehingga dengan demikian dia akan terlindungi dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang ibu yang memiliki 2 putri. Dia mendatangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan dia meminta, wahai istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, adakah sesuatu yang bisa kami makan? Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika itu tidak memiliki sesuatu apapun kecuali hanya 1 biji kurma. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha memberikan kurma tersebut kepada ibu tadi. Alangkah gembira ibu yang memiliki 2 putri tersebut, ada harapan untuknya bertahan hidup. Diambillah oleh ibu ini, mungkin kalau bahasa kitanya, ungkapan terima kasih yang sangat kepadanya. Wahai putriku, katanya, makanlah kurma ini. Karena anaknya 2 orang, 1 kurma, dibelahlah kurma tersebut, disuapkanlah ke mulut anaknya tadi, ke putrinya tadi, dan dia tidak memakan sesuatu apapun. Inilah yang selalu diamalkan oleh para sesepuh dari ibu-ibu kita dulu. Mereka rela mati, berkorban untuk anaknya. Biarlah anak-anaknya yang makan. Adapun diriku tidak jadi masalah. Yang penting bagaimana putriku dia bisa tumbuh, berkembang, dan saya tidak menginginkan keduanya layu. Atas kejadian seperti ini,
Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengadu kepada Rasul, "Ya Rasulullah, tadi aku mendapatkan begini dan begitu. Ada 2 orang anak dibawa oleh seorang ibu. Aku berikan di satu kurma dan kemudian kurma itu dibelahnya diberikan ke anaknya sementara dia tidak makan." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitra minan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja di antara ummahat, wahai ukhtiku muslimah, yang memiliki 2 putri, diuji oleh Allah, anaknya kelaparan, dirawatnya, dikasih makan, dididiknya dan seterusnya, maka dia mendapatkan perlindungan dari Allah. Dia tidak akan disentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bunga yang mekar, jagalah baik-baik, didiklah dia. Jangan biarkan bunga itu layu sebelum dia berkembang. Jangan biarkan bunga itu dibawa lari oleh orang lain yang dia kira dengan bersama orang lain tersebut bunganya akan berkembang. Justru tidak demikian. Ditelantarkan, tidak disiram hingga dia mati. Inilah yang banyak kita dapati para ummahat yang memiliki 2 putri dibawa lari oleh orang lain anaknya. Dia mengira dengan menikah dengan orang yang dicintainya akan mendapatkan kebahagiaan dan seterusnya. Padahal ketahuilah, wahai ukhti muslimah, dalam pernikahan itu tidak mesti tumbuhnya rasa cinta. Berapa banyak orang-orang yang sebelumnya dia tidak mengenal mawarnya, namun ketika bersamanya terciumlah serbuk wanginya bersamanya, maka timbullah kecintaan kepadanya, sehingga mawar yang dimilikinya dijaga, dilindungi dari matahari, dilindungi dari bahaya-bahaya yang mengancamnya. Itulah bukti orang-orang yang benar-benar cinta kepada mawarnya tersebut. Menikah tidak harus tumbuhnya cinta, tergantung kepada siapa yang melakukannya. Kadang cinta itu tumbuh disebabkan oleh istrinya. Sang suami mencintai istrinya karena ketaatan dan kepatuhannya kepada sang suaminya, bertutur kata yang lemah lembut kepada sang suami, tidak teriak-teriak kepada suaminya, tidak membentak-bentak para suaminya, karena dia tahu yang di hadapannya itu adalah surgaku dan nerakaku. Telah berlalu pembahasannya bahwasanya suamimu surgamu dan nerakamu. Maka pilihlah, wahai para ummahat, kita mau dimasukkan Allah dengan cara kita mau dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dengan cara taat dan patuh kepada suami kita, sehingga demikian itu timbullah kecintaan kepada sang istri. Demikian pula sang suami mendapatkan cinta dari istrinya karena perlakuan suaminya kepada istrinya. Berusaha sang suaminya membantu rumah tangganya. Ketika anak menangis, istri memasak, sang suami berusaha menenangkan anaknya, menggendong anaknya. Ketika istri kesakitan, dia berusaha untuk menyapu rumahnya,
berusaha untuk mencuci pakaiannya, pakaian istri dan anaknya, menyetrikanya, bahkan menjemurnya. Beruntunglah wahai ummahat, para ibu yang terkasih, yang memiliki suami-suami yang membantu ibu. Beruntung dan berterima kasihlah. Dengan demikian, cinta yang didapati dari sang istri. Namun ketahuilah Bapak Ibu sekalian, cinta yang sejati, cinta yang abadi. Karena cinta yang kita sebutkan tadi itu bisa rapuh, bisa ternodai dengan berubahnya sikap sang suami dan berubahnya sikap sang istri. Tetapi kalau cinta sejati adalah cinta yang mengantarkan bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baiti wa jannati, rumahku adalah surgaku. Cinta sejati adalah sang suami mendidik istrinya dengan baik, melindungi istrinya dari api neraka, menjaga anak-anaknya dari ancaman api neraka. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, wahai para suami yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lindungilah diri kalian, jagalah keluarga-keluarga kalian, istri-istri kalian, anak-anak kalian dari ancaman api neraka. Didiklah mereka, ajarkanlah kepada mereka, ajarkan ilmu kepada mereka, berikan adab kepada mereka, berikan keteladanan yang baik kepada mereka. Inilah bentuk cintanya suami kepada istri. Wahai ukhti muslimah, jangan dikira ketika suami memberikan nasihat kepada ibu, istriku bertakwalah anti kepada Allah, dan seterusnya. Kemudian mulailah sang istri menjawab dengan coletehan-coletehan yang tidak henti-hentinya, beranggapan suaminya tidak cinta kepadanya. Padahal ini cinta yang sejati, yang menyelamatkan istrinya, keluarganya dari ancaman api neraka. Suami-suami yang baik, cinta-cinta sejati adalah para suami-suami yang mengantarkan istrinya untuk halaqah ilmu. Mungkin di rumah dia tidak memiliki pengetahuan yang dalam begitu terhadap ilmu agama, diantarkanlah ke rumah Allah, diantarkanlah ke tempat-tempat majelis ilmu, sehingga dia mendapatkan pahala yang semisal dengannya. Wahai ukhti muslimah, hari ini kita melihat betapa banyak anak-anak gadis yang dibawa lari oleh laki-laki yang bukan mahramnya, mengataskan atas nama cinta, dibawalah lari, dinikahi tanpa persetujuan dari walinya. Maka orang-orang yang seperti ini telah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, la tuzawwijul mar'atul mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha fa inna zaniyah hiya allati tuzawwiju nafsaha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan seorang wanita tidak boleh dinikahkan oleh wanita yang lain
Dan juga tidak boleh seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Karena yang menikahkan dirinya sendiri itu adalah wanita pezina. Dalam riwayat lain dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah, qala Abu Hurairah radhiyallahu an, kunna na'udu allati tunkihu nafsaha hiya zaniyah. Ini adalah perkataan sahabat Abu Hurairah. Kata beliau, kami menganggap di masa kami orang-orang yang menikahkan dirinya sendiri sama seperti wanita pezina. Mereka di zaman kami apabila menikahkan dirinya sendiri, itu adalah wanita-wanita yang sudah direnggut kehormatannya di luar nikah. Maka pahamilah wahai ukhti muslimah, ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Nabi mengatakan, wanita mana saja sama sekali tidak memiliki kewenangan. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, dalla hadisu ala anna al-mar'ata la yasbutu laha wilayatu fin nikah la li nafsiha wa la li ghairiha. Wanita tidak memiliki kewenangan dalam menikahkan dirinya sendiri, demikian pula menikahkan orang lain. Wa anna nikah alladhi zawajat fihi al-mar'atu nafsaha huwa nikahun batil. Bahwasanya nikah yang mereka menikahkan dirinya sendiri, menikahkan diri tanpa wali, maka akad nikah yang seperti ini adalah nikah yang batil. Fa inna zaniyata hiya allati tuzawwiju nafsaha fa huwa min kalami Abi Hurairah wa yuridu bidzalik anna mubasharatan al-mar'ah lil aqdi min sya'ni zaniyah fala yanbaghi an yaqa an-nikahu illa biwali. Perkataan yang kita sebutkan di atas, sesungguhnya wanita berzina itu yang menikahkan dirinya sendiri. Ini merupakan perkataan sahabat Abu Hurairah. Karena nikah yang sah itu adalah nikah harus melalui wali, agar dia tetap terjaga kehormatannya, agar syariat tetap terjaga. Wahai ukhti muslimah, kalau kita melihat studi kasus yang ada atau penelitian yang ada, baik samping kiri kanan kita, tetangga kita, anak-anak gadis pingitan yang cantik jelita dibawa kabur oleh laki-laki yang bukan mahramnya, menikahkan diri mereka sendiri atau nikah tanpa wali. Setelah kita telusuri, ternyata ada beberapa faktor, ada beberapa penyebab. Di antara pertama, penyebabnya adalah dari wali nikahnya seorang wanita tidak ada keridhaan terhadap laki-laki yang dicintai anaknya tadi. Ini bisa saja terjadi di antara dua belah pihak. Kadang terjadi pihak laki-laki dan terkadang terjadi pula di pihak perempuan, tergantung dari latar belakang masalah mereka masing-masing. Contoh, ketika laki-laki datang ke rumah sang wanita, bertemu dengan bapaknya, bermaksud ingin mempersunting anaknya, ternyata bapak melihat calon anaknya tadi adalah laki-laki yang jelek rupawan, laki-laki yang tidak memiliki pendidikan yang jelas, tidak kaya. Ketika ditanya, kamu duda atau perjaka? Ternyata duda. Kamu ini dari konglomerat atau dari mana? Ternyata dia bukan dari konglomerat, tidak juga dari kalangan terhormat.
dan sebaliknya dari pihak perempuan. Boleh saja ibu sekalian, kalau ibu mensyaratkan seperti ini, sah-sah saja. Hanya saja perlu dipertimbangkan. Jangan sampai membuat kerusakan pada anak dan masyarakat. Yang menjadi tolak ukur dan kebaikan adalah akhlak atau agama masing-masing calon. Sebagaimana dulu pernah kita bahas, wanita yang ideal untuk dinikahi adalah tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa li jamaliha wa li diniha fasbar bizadid din, fasbar bizadid din. Taribat yada. Wahai para lelaki, ketika engkau mau menikahi, nikahilah wanita yang ideal. Yang pertama, hartanya. Nikahilah karena keturunannya. Nikahilah oleh kalian yang cantik-cantik, atau karena agamanya. Yang terakhir, nikahilah karena agamanya. Niscaya kalian akan beruntung. Tangan kalian tidak berdebu. Yang terakhir dipilihkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah agamanya. Bukan berarti memilih menikah karena harta tidak boleh, karena keturunan tidak boleh, kecantikan tidak boleh. Ketika memiliki keempat ini, itu jauh lebih sempurna. Ini faktor pertama. Kembang desa dibawa kabur, dibawa lari oleh wanita laki-laki yang tidak baik untuknya, dikarenakan tidak ada keridhaan terhadap laki-laki ini. Yang kedua, penyebabnya adalah mahar yang begitu tinggi atau uang panai sangat besar, sehingga sang laki-laki tidak mampu untuk meminang putri ibu sekalian. Padahal wanita yang berkah, wanita yang banyak mengandung kebaikan adalah wanita yang maharnya mudah didapati. Sebagaimana hadis dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairus shaddaq aisarahu, seutama-utama mahar, seutama-utama panai adalah yang paling mudah didapati oleh calon suami. Dalam riwayat lain disebutkan, may yumnil mar'ati an tatayassara khidbatuha wa an tatayassara sadaquha wa ayyatayassara rahimuha. Termasuk bagusnya, berkahnya seorang wanita, yang pertama adalah wanita ketika menkhidbahnya mudah. Datang laki-laki ke rumahnya, dek, abang mau meminangmu dek, kira-kira adik mau mahar berapa? Maka dia mengatakan, wahai abang, saya sudah belajar, saya ingin mendapatkan wanita yang terbaik, wanita yang berkah, maka berikanlah sesuatu yang pantas untuk abang berikan untuk saya. Tidak mempersulit. Apa yang mudah bagi sang laki? Mudahnya untuk membacakan Al-Quran, mudah untuknya memberikan seperangkat alat sholat, mudah untuknya dengan menghadirkan satu mobil mewah. Alhamdulillah, jazakallahu khair, semoga Allah membalas kebaikan. Demikian pula wanita yang berkah adalah wanita yang memudahkan maharnya. Yang ketiga, wanita yang berkah adalah wanita yang mudah memiliki keturunan, alias bahasa kitanya adalah banyak
banyak anak. Dari mana kita tahu seorang wanita itu banyak anaknya? Maka lihat saudara-saudaranya, lihat saudara ibunya, lihat saudari-saudari ibunya, menandakan kalau dia datangnya dari wanita penyubur. Kalau kita lihat mahar yang dihadiahkan atau mahar yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya adalah lebih kurang 30 juta rupiah bila ditakar di zaman kita saat ini. Jadi ibu sekalian, ketika datang seorang laki-laki ke rumah, ingatlah hadis ini. Apa yang mudah diberikan oleh sang laki-laki. Dalam sebuah hadis disebutkan, Sa'altu Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam kam kana sadaqu Rasulillah alaihi salatu wasalam. Qalat kana sadaquhu li azwaji sintai ashrah uqiyah wa nashan. Qalat atadri man nashu? Qala qultu la. Qalat nisfu uqiyah fatilka 500 dirham fa hadha sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di azwajihi. Saya pernah berkata atau saya pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa mahar, berapa uang panai yang diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadamu? Maka beliau menjawab, mahar beliau terhadap istri-istrinya adalah 12 uqiyah ditambah dengan 1 nash. Tahukah kamu berapa 1 nash itu? Abu Salamah berkata, ini perawi hadis ini, saya menjawab, tidak, saya tidak tahu. Lah, tidak tahu. Kemudian umum ini mengatakan 1 nash nisful uqiyah, ini setengah uqiyah. Nah, jadi ditotalkan batilga 500 dirham. Ternyata mahar atau uang panainya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 500 dirham kepada istri-istri beliau. Hadis riwayat Muslim. Maka bila dikalkulasikan Ibu sekalian, 12 uqiyah ditambah 1 nas, 1 uqiyahnya itu setara dengan 40 dirham, atau 1 nas itu setara dengan setengah uqiyah, 20 dirham. Sementara maharnya Nabi SAW itu 12 uqiyah ditambah 1 nas, 12 uqiyah dikali 40, maka 480 dirham. Sementara 1 nas itu 20 dirham. 480 tambah 20 maka 500 dirham. Itulah mahar atau uang panai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau. Nah, 1 dirham itu 2,97 gram perak saat ini. Ya. Dan 1 dirham dihargai saat ini adalah 20.000 rupiah. Per tanggal berapa sekarang? 21 ya, tanggal 1. Maka tinggal dikali. Kalau ditotalkan ya, tertotal 29.075.000 rupiah. Kita genapkan menjadi 30 juta. Itulah mahar Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya. Ingat Bapak sekalian, itu adalah yang mudah bagi Rasul saat itu. Ya, mahar yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya itulah yang mudah untuk beliau saat itu. Jangan beranggapan maharnya itu 500.000 padahal ia mampu untuk memberikan 500 miliar. Kenapa tidak?
Intinya Bapak Ibu sekalian, maksud saya wanita yang berkah, wanita yang mudah untuk ketika dilamar. Wanita yang berkah adalah wanita yang mudah ketika diminta maharnya, ya terserah masnya, saya kembalikan kepada masnya. Ini faktor kedua, mahar yang begitu tinggi. Ya. Kemudian penyebab yang ketiga, kita dilihat di lapangan, kenapa gadis desa atau gadis kota yang dibawa lari oleh laki-laki. Ternyata selama ini mereka berhubungan atau pergaulannya begitu bebas, tidak mengenal waktu. Hai Bapak Ibu sekalian, wahai ukhti muslimah, ketika para gadis masih berkeliaran di luar-luar ketika sudah mau mendekati maghrib, sungguh-sungguh sangat aib. Bahkan justrunya wanita itu tetap berada di luar rumahnya. Dia tidak akan keluar melainkan ada kebutuhan yang begitu mendesak untuk dirinya. Maka ibu sekalian yang memiliki anak gadis yang sangat jelita, yang rupawan, jaga betul itu kembang. Jangan sampai dia layu sebelum dia berkembang. Tapi ibu sekalian, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah di atas tentang tidak dibolehkannya wanita menikahkan diri mereka sendiri. Siapa yang melakukannya maka dianggap wanita-wanita yang tidak menjaga kehormatan dirinya. Ketika mereka melakukan itu semuanya, masih ada tanda tanya yang begitu banyak. Ada apa? Kenapa mereka nikahnya kok sampai lari? Faedah yang bisa kita ambil yang pertama adalah dalil hadisu ala annahu la nikaha illa biwaliyin. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak sah nikah tanpa wali. Dan yang kedua, al-mar'atu la yasbutu laha wilayatu fin nikah. Wanita tidak memiliki wilayah kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri. Tidak berhak wanita menikahkan diri mereka sendiri. Kemudian yang ketiga adalah adamul ahliyatil mar'ati lin nikahi nafsiha. Wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Yang berikutnya, fasadun nikahi biduni wali wa yu'tabaru nikahan ghaira syar'i. Fasadun nikah biduni wali, rusaknya pernikahan tanpa adanya wali, dan syariat menganggap tidak sah. Yang berikutnya adalah isyaratun ila qusuril mar'ati wa annaha idza kanat la tasluhu an takuna waliyatan ala nafsiha fi tazwij fa innahu la yasihu an takuna waliyatan ala ghairiha fil hukmi. Hadis ini menunjukkan atau sebuah isyarat bahwa kemampuan wanita itu terbatas. Dan jika ia tidak layak menjadi wali atas dirinya sendiri dalam urusan pernikahan, maka lebih tidak layak lagi menjadi wali atas orang lain dalam urusan hukum. Saya ulangi, hadis ini menunjukkan terbatasnya kemampuan wanita dan tidak layak menjadi wali atas dirinya sendiri dalam urusan pernikahan. Dirinya sendiri saja tidak bisa, tidak dianggap pernikahan yang sah, maka bagaimana selain dari itu? Jauh lebih tidak layak lagi dia menikahkan atau menjadi saksi atas orang lain. Kemudian yang berikutnya, ahammiyatu himayatil hayatil mar'ati zawjiyatin minal fashal
wa zalika bi ay yaquma waliyuha bi tawalli mas'uliyati zawjiha wal yakini min ahliyati mutaqaddami laha. Pentingnya menjaga kehidupan pernikahan dari kegagalan. Ibu sekalian yang sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, pupuk teruslah pernikahannya. Jangan nodai, jangan pernah dicampuri dengan butiran-butiran yang sangat bau, sehingga itu akan menghancurkan mutiara-mutiara yang ada di dalamnya. Jadi penting sekali memupuk, menjaga, melindungi pernikahan, yaitu dengan cara nikahkanlah dia dengan walinya, dan pastikan calonnya tadi layak untuknya. Peran yang besar yang diambil seorang ayah, peran besar yang diambil seorang ibu ketika sebelum menikahkan anaknya, dia betul-betul menselidiki siapa yang akan mendampingi, siapa yang akan membawa terbang sayap-sayap yang patah aku ini. Yang berikutnya adalah anna man tazawwajat nafsaha tu'addu fi masafiz zina waz-zawani, zalika li'anna suratul 'aqdi tushbihu ta'aqud baina az-zina waz-zawani. Bahwa wanita yang menikahkan dirinya sendiri dianggap atau termasuk dalam golongan pezina laki-laki dan perempuan, karena bentuk akadnya menyerupai akad perjanjian antara zina. Yang terakhir, anal wujud al-wali min syuruti sihatil aqdin nikah, termasuk atau bahwasanya adanya wali nikah ini merupakan syarat keabsahan akad nikah atas anak-anak kita. Demikian hadis ke-64 apa yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita masuki hadis yang berikutnya, hadis yang ke-65. Wahai ukhti muslimah, jangan pernah galau, jangan pernah bersedih. Justru kitalah yang menyedihkan orang-orang yang ketika mendapatkan hajat, kenapa ketika saya menikahkan anak saya kok tidak seramai si fulan? Fulan itu ramai sekali. Wajar dia memiliki suara-suara syaitan atau suruling-suruling syaitan yang bergema di sana. Maka hati orang-orang yang sudah dilumuri dengan debu atau hati-hati yang berpenyakit, maka mereka akan condong berbondong-bondong dengan suruling-suruling syaitan atau suara-suaranya syaitan. Maka kabar gembira Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan hajat pernikahan atau menikahkan anak kita sendiri, di sana ada rukhsah, di sana ada keringanan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada hiburan yang diperbolehkan ketika walimah. Bukan berarti tidak ada sama sekali, ada, tapi dengan banyak catatan. Hadisnya adalah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, annaha zafatil imra'atan ila rajulin minal ansar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, ma kana ma'akum lahu fa inal ansar yujibuhum lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia menyerahkan pengantin wanita kepada seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Menyerahkan
pengantin wanita, maka di sini kita ambil Ibu sekalian, ketika ada mempelai wanita, ada yang mendampinginya. Kemudian yang mendampingi tadi memberikannya kepada laki-laki dari kalangan Ansar tadi. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wahai Aisyah, apakah tidak ada hiburan?" Sebab orang-orang Ansar, mereka itu suka dengan hiburan. Ini pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Maksudnya adalah Rasul SAW memberikan keringanan, wahai Aisyah, ketika akad pernikahan seperti ini, maka tidak masalah engkau bermain, berhiburan. Ada hiburan di sana. Kemudian dijelaskanlah oleh para ulama hadis ini, yang dimaksudkan hiburan adalah wal muradu bil lahwi darbud dhaf wa taghanni bi syi'rin laysa fihi ismun wa laysa bil aghani al-muhayyijatin li syururi mustamilah ala wasfil jamal wal fujur. Yang dimaksud dengan hiburan di sini adalah para wanita-wanita atau anak kecil yang mereka memukul dof, memukul rabana, atau memukul gendang atau beduk, dan syair-syair yang di dalamnya tidak ada dosa, syair-syair yang tidak mengandung dosa, dan juga syair-syair yang tidak membangkitkan syahwat. Bahasa kitanya, isi syairnya itu mengandung cinta-cinta, mengandung kecantikan dan kefajiran, atau syair-syair yang diiringi dengan berbagai alat musik seperti piano dan seterusnya. Karena yang seperti ini fa inna zalika manhiyu anhu fin nikah kama fi ghairihi. Yang seperti ini dilarang dalam nikah sebagaimana selain dari nikah. Fa inal ansar yu'jibuhum minallahu. Sesungguhnya orang-orang Ansar mereka senang dengan hiburan. Yuhibbuna misla hadzal naw' min al-lahwi lima fihi min ar-riqah wa hubbi wal farj wal farj. Maksudnya adalah mereka menyukai jenis hiburan. Ini hiburan yang diperbolehkan karena sifat mereka yang lembut dan sifat mereka yang suka bergembira. Jadi hadis ini, wahai ukhti muslimah, Nabi SAW menjelaskan ada sebagian hiburan yang dibolehkan ketika mensyiarkan pernikahan, yakni memukul rabana, memukul duf, dengan catatan syair-syair yang dibaca tidak mengandung dosa. Syair-syair yang dibaca tidak mengandung membangkitkan syahwat atau tidak diiringi dengan musik-musik. Siapa yang memiliki hajat seperti ini, maka silakan, diperbolehkan oleh syariat. Nah, ada yang menarik di sini. Ummul Mukminin mengantarkan mempelai wanita kepada mempelai laki-laki. Dan kita pahami Bapak sekalian, ketika mengantarkannya itu Ummul Mukminin Aisyah, beliau menghiasinya, kemudian mempercantiknya sesuai dengan kebiasaan wanita pada masanya, selama hal itu tidak terlarang, seperti menghiasi tangan-tangan wanita dengan tinta-tinta selama tintanya itu bisa dihapus, atau menyembung rambut dan yang semisalnya. Ini pun juga diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud saya dalam hadis ini adalah hiburan seperti apa yang diberikan keringanan Rasul. Ini hiburan yang memukul duf, rebana. Kalau saya baca keterangan hadisnya atau penjelasan ulama di sini, ini sangat banyak Ibu sekalian ya, sangat banyak sekali.
Seperti perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Fi Madarijis Salikin di jilid 1 halaman 484. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan apakah duf itu termasuk alat-alat musik atau tidak. Maka kata beliau, duf itu termasuk alat-alat musik. Meskipun alat musik secara umum, ya, sepakat para ulama, bahkan imam yang 4 mengharamkan alat-alat musik. Namun ketika walimah pernikahan, hanya duf yang diizinkan. Hanya duf, hanya rebana yang diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Qayyim, wal alatul ma'azif minal yara'i wad dufi wal autari wal idan. Ini termasuk alat-alat musik. Ini yara', duf, sitar dan idan. Nah, duf dikecualikan di sini, ya, dalam hadis yang kita sebutkan di atas. Banyak ayat dan banyak dalil hadis akan keharaman alat-alat musik. Ini kita harus sepakati. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Wa minan nasi may yashtarillahu wal hadis yudillu an sabili bighairil ilm wa yattakhidhaha hudwa ulaika lahum adzabun muhin. Di antara manusia ada yang mereka membeli percakapan kosong, ya, yang ucapan tersebut menyesatkan manusia dari jalan-jalan Allah tanpa ilmu dan menjadi olok-olokan. Maka imam atau ya, sahabat Ibnu Mas'ud dan sahabat Ibnu Abbas dan selain dari mereka berdua, wa ghairihima fi qouli ta'ala wa minan nas may yastarillahu al hadis huwa qala huwa wallahi al-ghina. Yani ghina, ini alat-alat musik yang melalaikan dari mengingat Allah atau yang membangkitkan syahwat-syahwat. Intinya Bu sekalian, semua alat musik sepakat para ulama akan keharamannya, tidak boleh digunakan sama sekali. Namun ada alat musik yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat pernikahan saja atau di saat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Alat musik yang diizinkan, yang diberikan keringanan hanyalah duf. Hanyalah duf yang dimainkan oleh anak-anak kecil ketika hari raya. Ya. Disebutkan dalam hadis Amir bin Sa'ad al-Bajali, ia berkata, dakhaltu ala Qurzah bin Ka'ab wa bi Mas'ud al-Ansari fi ursin wa idza jawarin yughanni faqultu antuma sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al badar yuf'alu hadha 'indakum faqala ijlis in syi'ta fasma' ma'ana wa in syi'ta idhhab faqad rukhisa lana fil lahwi 'inda al-urus atau 'inda al-ursi. Aku datang ke sebuah acara pernikahan bersama Qurazah bin Ka'ab dan Abu Mas'ud al-Ansari. Di sana ada para budak wanita yang bernyanyi. Aku berkata, kalian berdua ini kan sahabatnya Rasul alaihi salatu wassalam, dan juga kalian ahlu Badar. Engkau membiarkan ini semua terjadi di hadapan kalian? Kata Sa'ad al-Bajali mengatakan, duduklah, ijlis in syi'ta fasma' ma'ana. Kalau engkau mau dengarkan bersama kami, ayo kita simak bareng-bareng. Wa in syi'ta idhhab. Kalau engkau enggak suka, silakan pergi keluar. Tidak ada paksaan. Qad rukhisa lana fil lahwin, sungguh Nabi Allah memberikan keringanan untuk kita ketika pernikahan, adanya hiburan. Inilah hiburan kami. Wahai ukhti muslimah, hadis di atas pentaksis, pengkhususan penggunaan duf hanya dalam pernikahan dan hari raya saja. Meskipun hukum asalnya adalah haram, di luar 2 hari ini tidak boleh digunakan.
bukan berarti dibolehkan setiap saat. Bukan berarti dibolehkan setiap saat. Ala kulli hal, para ulama silang pendapat dengannya. Yang penting yang kita harus pahami, hadis menabuh rabana di saat pernikahan itu ada. Hadis menabuh duf di saat pernikahan itu ada. Padahal jelas duf itu alat musik, tapi tidak dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat hadis Rubayyi. Dalam hadis Rubayyi bintu Muawwis radhiyallahu anha, ia berkata, Dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadatan buniya alayya fajlasa ala firasi kamajlisiki minni wa juwairiyatu yadribna bid-duf yandubna min qutila min abaihinna yawmal badr hatta qalat jariyah wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taquli hakadha wa quli ma kuntu taqulin. Kata Nabi SAW, beliau datang ketika acara pernikahan. Suatu ketika Nabi mendatangi acara pernikahan, maka beliau duduk di atas tempat tidurku, seperti duduknya engkau wahai Khalil bin Zakwan. Datanglah beberapa anak perempuan yang memainkan duf, yang memainkan rabana, menabuh rabana dengan syair-syair yang tidak mengandung dosa. Apa contohnya, Bu? Saya juga nggak hafal, Bu, ya. Ya, syair-syair yang tidak mengandung dosa. Ya, wallahu a'lam ya. Ana nggak hafal ya. Ya man yara, gitu ya. Apa lagi? Nggak hafal juga. Ya akhidal bin nawasi. Nah, seterusnya ya. Nggak hafal, Ibu lebih hafal kayaknya. Baik. Jadi syair-syair yang tidak mengandung dosa, kemudian diiringi duf rabana, itu dalam pernikahan itu dibolehkan. Lihat Nabi SAW mendatangi pernikahan. Ternyata datanglah beberapa anak perempuan yang memainkan duf sambil menyebut kebaikan-kebaikan orang yang membunuh nenek-nenek moyang mereka saat perang Badar. Ini hadis Bukhari. Demikian pula dari hadis Ummul Mukminin Aisyah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma fa'alat fulanah?" Apa yang dilakukan fulanah? Liyatimatin kanat indaha faqultu ahdainaha ila zawjiha qala fahal ba'astum ma'aha bijariyatin yadribul biddu wa tughanni. Nabi SAW bertanya, Nabi SAW mengatakan, apa yang dilakukan fulanah ya terhadap liyatimati kanat indaha, anak yatim yang tinggal bersamanya. Maka umum ini mengatakan, Aisyah berkata, aku hadiahkan kepadanya suami. Mengapa engkau mengutus dia bersama anak-anak perempuan yang menabuh duf? Hadis ini statusnya sahih. Kemudian hadis berikutnya, ini pertanyaan Rasul, ya. Rasulullah SAW mengizinkannya, tidak melarangnya ketika anak-anak menabuh rebana di saat pernikahan. Kemudian hadis menabuh rebana di saat hari raya. Ibu sekalian, kadang saya ziarah ketika hari Idul Fitri dan Idul Adha. Iya. Al-kulli halin, saya tidak mengetahui kenapa alasan ketika kita ziarah, ya tidak ada yang nabuh rebana satupun, ya. Tidak ada. Padahal hari kita bergembira, hari kita mendapatkan hiburan. Tabulah rebana. Berasal dari Ummul Mukminin Aisyah anna Abu Bakrin radhiyallahu an dakhala 'alaiha wa indaha jariyatani fi ayyami minna tudaffafani wadribani wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutaghashshi bi saubihi fantarahuma Abu Bakar faqashafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an wajhihi faqala da'huma ya Abu Bakar
fa innaha ayyamun 'id wa tilka ayyamun minni. Ini cegahan Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ketika itu menemui Aisyah, anak beliau. Di sampingnya terdapat 2 orang anak perempuan di hari Mina yang menabuh duf rebana. Nabi SAW ketika itu biar nggak ketahuan sama sahabat, ditutuplah wajahnya dengan baju yang beliau miliki. Maka ketika melihat hal tersebut, sahabat Abu Bakar membentak kedua perempuan tadi, melarang kedua perempuan tadi. Maka Nabi SAW kemudian berkomentar, membuka bajunya yang menutupi wajahnya tadi dan berkata, wahai Abu Bakar, tinggalkanlah mereka. Ya Abu Bakar, jangan kau marahi mereka. Sesungguhnya hari ini adalah hari raya. Lihat Nabi SAW, hari raya, pada waktu itu adalah harinya Mina. Dan hadis yang lainnya tentu sangat banyak. Faidah yang bisa kita ambil dari hadis ke-65 ini. Pertama, annal lahwa fil ursh minal umuri jaizah. Hiburan dalam pernikahan itu termasuk perkara yang boleh. Perkara yang boleh, yang mubah. Yang kedua, annal mar'ata tuzaffu ila zawjiha lailata urshiha bima yus'iduha. Jadi wanita itu Bu sekalian, ketika setelah menyelesaikan akad pernikahan maka diantarkan kepada sang suami. Iya. Kalau dalam hadis itu Bu, ketika malam hari, ya, wanita diantarkan kepada suaminya pada malam pernikahannya dengan sesuatu yang membahagiakannya. Iya. Kemudian yang ketiga adalah an-nadhabitul lahwil mubah fi ursi huwa muwafaqatul syari'atil lahu. Yang menjadi patokan atau menjadi tolak ukur hiburan dalam pernikahan yang dibolehkan adalah yang disepakati kebolehannya oleh syariat. Kalau syariat membolehkannya, disepakati oleh syariat kebolehannya, maka itu silahkan dilakukan. Kemudian yang keempat, annal maqsuda minal hadzal lahwi isya'atun farhatil fil urush. Tujuan dihadirkannya hiburan itu menyebarkan kegembiraan dalam pernikahan. Ya, masa iya orang lagi bergembira di setel ayat Al-Qur'an? Jangan Bu ya. Saya pernah dihadir pun dengan pernikahan, nggak tahu ngajinya dengan siapa. Sampai di sana, nah kebetulan saya ditunjuk untuk memberikan tausiah pernikahan. Saya tanya, ya akhi, kenapa kok setelah ayat Al-Quran? Ya, bukankah yang urufnya di biasa masyarakat disetelkan Al-Quran orang kematian? Lah, jangan Ibu ya. Ya, nyetel Al-Quran itu tidak boleh pun dalam ini. Ya hiburlah. Ini kan lagi berbahagia, bergembira. Oh ya, senang-senang. Nah, anna hadzal lahwa linisa khassatan la yushariku ma'ahunna ar-rijalu fihi li umumin nahi an tashabbuhi bihinna. Terjemahan bebas saya begini Bu ya. Yang sebagai pamer hiburan itu vokal. Yang vokal nasyid itu, vokal syair itu khusus untuk wanita, dikhususkan untuk wanita. Laki-laki tidak diperkenankan itu karena keumuman. Kalau sekarang kita lihat itu banyaknya laki-laki, ya, itu laki-laki atau wanita itu ya, padahal dikhususkan untuk wanita saja. Kemudian yang keenam, anan nisaa yujibuhunna lahu fil a'ras. Wanita itu fitrahnya ketika saat pernikahan itu suka dengan hiburan. Bu, Ibu ketika diundang pernikahan senang enggak? Senang. Kenapa senang Ustaz?
Ya nostalgia Ustaz. Dulu kita juga pernah gitu. Iya. Nostalgia kan. Malamnya begitu, siangnya begitu, malamnya lagi begitu. Ya semuanya surga semua di depan kita Ustaz. Ya ingat masa lalu lagi. Ya, senang ya. Kalau bapak-bapak senang nggak? Senang juga ya. Senang juga ya. Nah, yang ketujuh, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tawassu'ah ala al-mar'ati fi munasabatil jamilah fi dairatil mubahan syar'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu peduli kepada para wanita. Beliau memberikan kelapangan dalam momen-momen yang indah. Ya, selama masih dalam batas yang dibolehkan oleh syariat. Kemudian yang terakhir adalah mura'atul hadad din lil ahwali mukhtalifah fil hayatil mar'ah bima yu'inuha ala istimrari fil amali salih. Perhatian agama terhadap berbagai keadaan dalam kehidupan wanita, ini dengan cara membantunya untuk terus melakukan amal soleh. Saya ulangi, jadi agama betul-betul memperhatikan para wanita, membantu mereka untuk terus melakukan amal soleh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian kita masuki hadis yang ke-66. Sebentar, azan jam berapa? Masih lama gak? 15.37 ya? Ya masih lama. Hadis ke-66. Hadis dari Abu Hurairah juga. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza jalasa baina syu'abil arba, summa jahadaha faqad wajaba al-ghuslu." Hadis ke-66 ini kita beri judul mandi setelah berhubungan badan. Ya, tadi kan mulai dari akad nikah, kemudian hiburan, ya setelah jadi walimatul urus, setelah umur urus berhubungan badan. Hadisnya, apabila seorang suami sudah menduduki 4 cabang wanita, kemudian dia mencampurinya, maka wajib baginya mandi. Dalam lafaz lain riwayat Imam Muslim, wa illam yunzil, meskipun saat itu air spermanya nggak keluar. Masya Allah ya. Ada bahasa-bahasa yang vulgar dalam hadis. Ini bukan sesuatu yang terlarang untuk disampaikan. Hadis yang semakna juga. Iza qa'adan baina syu'abiha al-arba wa masal khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghuslu atau wajaba al-ghuslu. Apabila seorang suami duduk di antara cabang wanita yang 4, ini khitannya laki-laki dan khitannya perempuan, maka wajib baginya mandi. Maka melalui hadis yang mulia ini kita mengambil kesimpulan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika seseorang ingin menjimai istrinya, disilahkan oleh Nabi dengan bahasa menduduki 4 anggota tubuhnya, ini 2 tangannya dan 2 kakinya. Kemudian dia bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh untuk menjimainya. Ini ungkapan kiasan ya, ungkapan kiasan jahada. Kalau bahasa kitanya penetrasi begitu, ya bahasa kitanya penetrasi. Nggak tahu penetrasi masuknya kemaluan laki-laki pada kemaluan wanita. Ya, bukan hanya ujungnya saja, ya, seluruh kepalanya masuk gitu. Hasyafah sampai tertutup begitu. Maka wajib mandi.
Dalam riwayat lain meskipun hanya menyentuh dua saja. Kalau dua khitan sudah bertemu maka wajib mandi. Meskipun waktu itu dia tidak sampai mengeluarkan air mani. Ya, tidak sampai mengeluarkan air mani. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada seorang suami ketika dia mendatangi istrinya, menjimainya di antara empat tubuhnya, dan dia melakukan penetrasi kepadanya, meskipun dia tidak keluar mani, asal dia sudah bertemu khitan dengan khitan, dua ujung yang dipotong, maka wajib baginya mandi. Baik, faedah yang bisa kita ambil, wahai ukhti muslimah. Yang pertama adalah anal wujub al-ghusli baina zawjain la yatawaqqafu ala nuzulil mani bal mujarradil mu'asyarah walau lam yunzil atau walau lam yanzila. Bahwasanya kewajiban mandi janabah antara suami dan istri tidak tergantung pada keluarnya mani, tetapi cukup dengan terjadinya hubungan intim meskipun keduanya tidak keluar mani. Saya ulangi, ibu berhubungan badan sama suami. Kalau ya namanya berhubungan badan pasti bertemu dua kemaluan. Iya, meskipun tidak keluar mani saat itu wajib mandi. Kemudian yang kedua, anal ghusla janabati wajibatun 'ala ar-rajuli wal mar'ati. Mandi di sini berlaku buat laki-laki maupun perempuan. Mandi di sini berlaku buat laki-laki dan perempuan. Kemudian faedah berikutnya adalah isti'malul kinayah fi ma yustahya min at-tasrih bih. Bolehnya kita menggunakan kata kiasan, kinayah, untuk hal-hal yang malu kita sebutkan secara terang-terangan. Sebagaimana yang dilakukan, yang diungkapkan oleh Nabi SAW tadi, mengungkapkan jahada, ya, dengan ungkapan jahada, summa jahada, bukan summa jahada. Nah, sungguh dia sungguh-sungguh. Kemudian berikutnya, li isyarati ila ba'dil hikam min ijabil ghusli bil jima' wa hiya 'audatun nashatil jism ba'dal juhdi mujibul li futurihi. Sebagai isyarat terhadap beberapa hikmah dari kewajiban mandi janabah karena jima. Ini kembalinya kebugaran tubuh setelah kelelahan yang menyebabkan tubuhnya menjadi lemas. Bahasa sederhana gini, orang berhubungan badan itu sekalian, setelah berhubungan badan itu lemas. Ya, setelah berhubungan badan itu lemas. Kecuali orang-orang yang memang memiliki stamina yang kuat, maka dia bisa untuk melanjutkan apa bahasanya ya, untuk kinayahnya ya, untuk ronde berikutnya. Nah, maka dari itu ketika istri belum ketika istri belum mencapai klimaks. Ini minta suami. Ketika istri belum mencapai klimaks, maka para suami dilarang untuk mencabut, ya, sampai istrinya benar-benar merasakan kenikmatan yang sama. Oleh karenanya, untuk mengulanginya, suami disukai berwudu agar bisa memulai kembali dukhul. Nah, hingga istri merasakan kenikmatan yang sama. Ini sebagai saran, jauh lebih baik baginya mandi. Istrinya belum klimaks, dia sudah klimaks duluan, sang suami. Tanya sama istrinya, sudah cukup belum? Kalau belum cukup, wudu. Dan saran, tapi ini nggak ada hadisnya, saran saja. Sebagai bentuk mengamalkan hadis tadi, kalau sudah bertemu khitan, maka wajib mandi. Dia mandi. Ketika dia mandi, kembali bugar, kembali berstamina, lanjutkan sampai benar-benar istri merasakan kenikmatan
sama. Nah, ibu-ibu sekalian, jangan pernah malu mengungkapkan hal itu kepada sang suami. Dan inilah yang banyak terjadi perselingkuhan ya di rumah tangga ketika suami berusaha untuk memberikan memberikan nafkah batin biar dia merasakan ketenangan, kesejukan, bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Jangan pernah malu mengungkapkan kepada sang suami, wahai suamiku, aku belum cukup, tambah waktunya. Masa iya 1 menit aja? Nah, tambah waktunya 20 menit sampai 1 jam kalau bisa ya, sampai benar-benar istrinya merasakan puas. Nah, kata Nabi SAW, iza ata ahadukum ahlahu thumma arada ay ya'uda falitawadda bainahuma wudu'an. Wahai para suami, jika kalian berhubung jima dengan istri-istri kalian, kemudian kalian ingin mengulanginya, ya, maka hendaklah dia berwudu di antara keduanya. Jadi wudu sunnahnya berwudu. Saran hendaknya mandi. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian saja. Semoga ada manfaatnya bagi kami dan keluarga kami dan kaum muslimin. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.